kalian pasti udah sering denger lagu tadi kan? Lagunya tuh bikin candu banget buat dinyanyiin. Micin aja sampai keterusan. Tapi apa kalian tahu? Lagu-lagu yang kelihatannya biasa aja, bahkan ceria, bisa nyimpen makna mengerikan di dalamnya. Sampai ada yang ngasih tahu kalau kalian tuh nggak boleh nyanyiin lagu-lagu ini. Oke, kita lihat langsung aja nih ya. Oke, yang pertama nih ada lagu Misteri Lagu Boneka Abdi. Kita lihat nih. Kalian pernah dengar lagu Boneka Abdi enggak? Lagu Boneka Abdi sempat Oke, viral oh iya ini lagunya dari karena dipakai sama Danur ya teman-teman. horor berjudul Danur. Lagu anak-anak ini berasal Nih, dari lagunya tuh kayak yang tadi di depan itu loh, yang Abdi teh Ayeuna. Jawa Barat dan dinyanyikan dengan lirik bahasa Oke. Sunda. Awalnya memang tidak Oke, dia pakai bahasa dari Sunda. lagu Boneka Abdi. Namun diketahui lagu ini ternyata sangat disukai oleh anak-anak Belanda yang dulu pernah Oh, makanya itu. sudah tiada. Jika seseorang menyanyikan lagu Boneka Abdi, mereka akan didatangi oleh anak-anak Belanda tersebut. Dan lagu ini dikenal sebagai pemanggil arwah anak kecil. Oleh karena itu, Oh my tidak God, ternyata teman-teman. menyanyikan lagu ini. Gimana nih kalian? Kalian yang suka nyanyi lagu ini setelah tahu kebenaran ini, jadi nggak tahu sih benar apa enggak, cuman setelah tahu info ini, kalian bakal berani tetap nyanyiin atau kalian bakal berhenti nyanyi ini? Soalnya kalau Micin sih gimana ya, karena Micin udah tahu, kayaknya Micin agak ngeri sih, agak takut deh. Takutnya emang beneran lagu untuk pemanggil si hantu-hantu Belanda ini, hantu-hantu Belanda yang tinggal di Indonesia, ya nggak sih teman-teman? Nah, yang masih berani lanjutin nontonnya, ayo like dan subscribe dulu ya, dan komen hashtag Udacin biar Micin tahu nih siapa aja yang paling gercep hari ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini selanjutnya ada lagi yang bikin TikTok, katanya gue pas tahu lagu ini ternyata tentang kematian. Oh my God, ini lagunya biasanya dipakai buat orang bikin roti gak sih? Ya gak sih? Atau orang tutorial? Apa ya? Sumpah ini lagunya familiar banget. Oh my God, kenapa nih tentang kematian? Hah? Padahal ini kan vibes-nya ceria banget ya teman-teman. Coba kita lihat lagi. Oke, ini ada yang jelasin tentang lagu yang tadi. Kita lihat nih. Kalian pasti udah pernah dengerin lagu ini seliweran di TikTok kan? Nih yang Iya. banyak buat sound Oh iya bener tuh, makanan-makanan sih. sana restoran. Morino Cisana. Kayak lagu anak-anak. Betul. Ternyata lagu ini tuh nyeritain tentang kematian. Ya ampun. Artinya, mari kita antarkan semuanya ke pemakaman. Pemakaman. Lengkap yang terakhir. Ini juga bisa Oh melambangkan gitu, oke. Tapi kalau kita dengerin lagunya doang tanpa tahu artinya tuh kita ngebayanginnya kayak vibes-nya ceria, vibes-nya tenang gitu nggak sih teman-teman? Dan setelah kita tahu ternyata makanannya tentang kematian. Oke nih kita lihat ada translatannya ya, katanya tidak ada makanan penutup risotto. Mari kita bawa ke kuburan mungkin gitu ya. Malam ini adalah kursus penuh terakhir, hidangan terakhir ada tadi katanya. Soalnya vibes-nya beda banget sama artinya teman-teman. Coba kita lihat komennya ya. Sebelum tahu artinya, setelah tahu artinya katanya. Menurutku sih kubur itu lebih ke arti melupakan. Kan banyak juga kiasan lagu di Indo yang pakai kata kubur terus. Masyarakat di Jepang itu tidak menganggap kuburan itu menyeramkan. Nah, mungkin bisa jadi sih kayak mengubur sesuatu gitu loh. Nggak harus kematian, nggak harus kuburan gitu sih teman-teman. Menurut kalian gimana nih soal lagu ini, dan apakah kalian suka denger juga lagu ini? Coba kalian komen ya. Oke, kita lanjut. Ada misteri lagu Dingdong. Ini kalian pasti udah pernah denger, bahkan mungkin sering kali ya. Kita lihat nih. Misteri Nah ini nih, Dingdong gitu. Dingdong tercipta berdasarkan urban legend di Jepang yang bernama Oke, urban legend Jepang. yaitu Hitori. pembunuh sendirian bersama roh halus. Oke, sama roh halus. Boneka yang memiliki 2 kaki dan 2 tangan, seperti Oke, boneka terus? binatang atau boneka yang menyerupai manusia. Lalu Iya. menghiaskan badannya dengan beras dan Oh my God. keadaan Ngeri deh. harus tidak ada siapa-siapa. Oh, harus ada siapa-siapa lah. Dan seluruh Kalau Micin sih, bentar. Kalau Micin sih gak mau ya mainan kayak gini, apalagi di rumah gak ada orang. Ngapain coba teman-teman? Mendingan kita ngapain? Kita main Roblox aja lah daripada kita main petak umpet kayak gini ya. Pertama-tama kalian menjadi penjaganya. Kita harus jadi penjaganya, terus Boneka tersebut kalian harus Oke. membuatnya dengan pisau dan mengatakan ini enggak sih, ini ngeri sih, bukan permainan anak-anak sih nih. Oke. tidak diketahui oleh siapapun untuk bersembunyi. Karena menurut cerita di Jepang, boneka tersebut akan dirasuki Dirasuki sama roh jahat. dan mencari kalian. Berhati-hati Oh my God. karena bila sampai kalian ketemu, kalian akan ditusuk dengan pisau. Bahkan Wah, enggak sih. Dibuka alam mereka. untuk menghentikan permainan petak umpet paling mengerikan Gimana nih? ini, kalian harus menyemburkan air garam dan Air garam. boneka itu dan mengatakan, aku menang, aku menang. Ya ampun, nih siapa nih yang berani untuk main ini? Kalau Micin sih nyaranin jangan main ya teman-teman, jangan main permainan ini karena wah ini ngeri banget dan bahaya banget sih ini teman-teman. Micin nggak tahu ini beneran apa enggak, cuman kayaknya beneran sih urban legend Jepang, mungkin beneran kali ya. Mungkin ada yang pernah ngalamin kali
semua, selamat datang di para pecinta horor. Wah, sumpah. Kita akan membahas salah Ini banget sih, sumpah itu suaranya. Coba kita cari tahu ya. Cepet Ben. Momomuer Aryu namanya, Momomuer Aryu. tersebut diambil dari penggalan sebuah game yang Oke, dari game Parenting, teman-teman. Di Bad Parenting Friends. ini dibuat oleh developer indie asal Vietnam pada tahun Oke. 2002 2000, oh udah lama ya, 2002 teman-teman. 2024 guys. Jadi Oh 2022 sama 2024, oke. dibuatnya sampai Baru dong ya. Dimana Oke. Bad Parenting ini merupakan game horor psikologis yang teman-teman, dimana adalah seorang anak bernama Ron yang tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah kecil, teman-teman. Hingga suatu hari, teman-teman, Ron ini ulang tahun, guys. Nah, si Ron ini rupanya tidak dikasih hadiah oleh ibunya dikarenakan ibunya itu lupa dan kelamaan bekerja. Lalu si menciptakan sebuah monster yang bernama Mr. Redface, teman-teman. Nah, setelah itu terus? setelah sang ibu menceritakan tentang Mr. Redface itu, suasana rumah tiba-tiba mencekam dan menyeramkan, guys. Dimana rupanya Mr. Redface tinggi besar dan merupakan kayak monster dalam kegelapan gitu, dan akhirnya menculik si Ron, teman-teman. Dan ibunya Oh diculik si Ronnya. Oke, terus? menyelamatkan si Ron, makanya ada sound itu, guys, yaitu seorang ibu yang menyelamatkan anaknya gitu, Oh guys. iya benar, itu tuh ibunya yang gagal nyelamatin anaknya ya. Coba nih kita lihat nih ya. Mom, ibu, di mana kamu? Ibu, kenapa ibu tidak menyelamatkanku? Kenapa ibu Iya, tidak benar. menyelamatkanku? Aku sedang sekarat dan ibu bahkan tidak menyadarinya. Ya ampun, ya ampun. Ini aku mungkin merinding sih lihat ini karena suaranya creepy, terus kisahnya juga ternyata ngeri banget ya teman-teman. Ya ampun, sumpah ini. Kalian ada yang udah tahu belum ya tentang cerita si Momomuer Aryu ini, si Ron ini? Coba, kalau kalian udah tahu coba kalian komen ya. Oke, next ada lagu Harpy Hari. Kita lihat. Ini kita lihat ya, katanya sebenarnya tidak ada larangan resmi yang berlaku secara umum untuk menyanyikan lagu Harpy Hari. Namun ada beberapa pendapat yang menganggapnya tidak pantas untuk dinyanyikan, terutama dalam lingkungan tertentu. Isi liriknya itu menceritakan kisah dongeng yang diubah menjadi mengerikan, termasuk gambaran tentang mengubur anak-anak hidup-hidup. Kehilangan ketakutan, oh my god, ya ampun. Di kalangan sebagian umat muslim ada pandangan yang menganggap musik atau yang tertentu dilarang jika dianggap mengandung unsur yang tertentu yang bertentangan ajaran agama. Oke, lihat bahwa pandangannya tidak berlaku semua orang. Oke, ini kita lihat dulu ya, kita lihat translatannya, kita lihat lirik lagunya, oke? Nah, oke, udah ada nih lirik lagu yang tadi ya. Menguburkan semua anak-anakmu di kita dari depan nih. Harpy Hari, di mana kamu, katanya menguburkan semua anakmu? Di mana kamu menguburkan semua anakmu, katanya? Kasih tau aku, katanya. Ya ampun, sumpah. Mau itu kan? Ini kayaknya, tapi aku sih nggak tahu sih makna aslinya gimana. Cuman kalau kita terjemahin dari artinya, dari liriknya, iya sih ini tuh kayak nguburin anak-anak kayak gitu ya teman-teman. Dan dia mau tahu di mana dia menguburkan anak-anaknya itu. Oke, ini ada lagi yang ngasih tahu nih. Arti lagu Harpy Hari menceritakan tentang seorang ibu yang penyayang namun egois, menyembunyikan hatinya dan mencoba melindungi anak-anaknya dari dunia yang berbahaya. Namun perlindungan yang berlebihan ini berubah menjadi penjara, tempat anak-anak yang dilambangkan dengan anak panah. Oh, jadi ibunya mau ngelindungin si anak-anak kayak gitu dari bahaya dunianya, dunia yang bahaya gitu maksudnya teman-teman. Ih, ngeri ya. Apa mungkin itu kiasan aja kali ya menguburkan anak-anak itu agar dia terhindar dari bahaya-bahaya di dunia ini. Nih ada yang komen, gue yang dulu nyanyiin itu mulu dan untungnya gue berhenti sendiri tanpa tahu artinya, baru kali ini gue tahu, katanya gitu. Ya ampun. Oke, ini yang terakhir ada lagu NCT. Teori mengerikan lagu NCT. Mengerikan di balik lagu NCT. Welcome Kenapa to nih? Playground. Siapa nih? Siapa? Bentar. Siapa di sini yang K-popers? Coba angkat tangan, dan siapa yang suka sama NCT ini? 127 yang rilis pada tahun 2018. 2018. Banyak netizen percaya bahwa lagu ini mengandung pesan-pesan rahasia yang sangat mengerikan. Jadi fans yang menemukan bahwa judul lagu sebenarnya bukanlah Welcome to My Playground, melainkan Welcome to My Funeral, alias Selamat datang di pemakamanku. Selama lagu ini ditambah dengan adanya lirik lagu yang diyakini sebagai ajakan dari makhluk jahat. You wanna be with me, wanna stay with me? Better come here right now. Di menit 1.50 sampai menit 2.12. Kenapa? Di menit tersebut ada suara anak kecil yang sedang tertawa senang seperti sedang diajak main dengan teman-temannya. Ketika di menit Mungkin nggak dengar suaranya. Coba kalian kalian dengar gak suara anak kecil? Mungkin nggak denger sih. Setelah
suara tembakan pistol ini Oke, disusul terus? dengan musik yang ceria Musik dan ceria. menyenangkan. Dari sini, N-Citizen berteori bahwa adanya suara pistol tersebut mengartikan bahwa anak kecil tadi berpindah alam. No. Dan suara musik Oh my yang God, no. menyenangkan mengartikan bahwa anak-anak tersebut lebih bahagia Wah, ngeri sih ini. Wah, ngeri sih. Ini Micin merinding banget sih denger ini. Tapi Micin gak denger sih suara anak kecilnya itu. Coba